괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Welcome to the Base Space Network. Emang boleh? Emang boleh? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aulia Fitriani dari jurusan Manajemen Universitas Falathehan kelas 3B dengan NIM 8022031006. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang manajemen akuntansi yang mengenai tentang harga transfer atau bisa disebut dengan transfer pricing. Oke, mari kita simak materinya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang definisi akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang fokus pada penyediaan informasi keuangan dan non-keuangan, yaitu untuk membantu manajer dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Berbeda dengan akuntansi keuangan yang ditunjukkan untuk pihak luar seperti investor dan regulator. Akuntansi manajemen lebih berorientasi pada kebutuhan internal organisasi. Ini mencakup kegiatan seperti perencanaan anggaran, analisis biaya, penelitian, kinerja, dan pelaporan yang direncanakan untuk mendukung keputusan operasional dan strategis. Berikut subbab yang akan saya bahas yaitu mengenai definisi harga transfer, yang kedua ada aplikasi harga transfer, yang ketiga ada dampak harga transfer, yang keempat ada tujuan harga transfer, dan yang terakhir ada kebijakan harga transfer. Belum masuk ke materi, ada yang tahu nggak sih apa itu harga transfer? Harga transfer adalah harga yang ditetapkan oleh divisi penjual ke divisi pembeli dalam suatu perusahaan yang sama. Maksudnya gimana nih? Ada divisi penjual dan divisi pembeli segala. Bukannya perusahaan itu aktivitasnya cuma menjual barang atau jasa ya. Misalnya gini nih, di PT Aqua ada yang berfungsi sebagai divisi penjual dan juga ada yang berfungsi sebagai divisi pembeli. Jadi gini nih, divisi penjual yang memproduksi botol plastik bisa menjual produknya ke divisi pembeli atau ke pasar. Begitu juga sebaliknya, divisi pembeli bisa membeli botol plastik itu dari divisi penjual atau ke pasar. Terus harganya gimana Bu? Bukannya sama aja? Nah, tentu tidak dong, karena banyak manusia yang tidak mau mendapatkan kerugian. Kalau emang ada yang murah, kenapa beli yang mahal? Begitu juga dengan divisi penjual dan divisi pembeli tadi. Harga yang ditetapkan ke pihak eksternal tentu saja sesuai dengan harga pasar. Misalnya, di pasarnya harga botol plastik per unitnya senilai Rp1.000. Ya, divisi penjual akan menjual ke pihak eksternal atau pasar seharga Rp1.000. Sebaliknya, harga yang ditetapkan ke pihak internal tentulah lebih murah dari harga pasar. Kalau lebih mahal mah mending beli di luar aja. Nah, harga yang ditetapkan untuk penjualan internal itulah yang dinamakan dengan harga transfer. Sekarang kita bahas pengaplikasian harga transfer. Konsep harga transfer yang pertama adalah harga transfer hanya dapat diaplikasikan pada perusahaan yang memiliki pusat laba atau pusat investasi, dan output suatu divisi merupakan input dari divisi lainnya.
divisi penjual, yaitu mendapatkan output penjualan. Selanjutnya ada nilai dari barang yang ditransfer adalah pendapatan bagi divisi penjualan dan biaya bagi divisi pembeli. Contohnya, divisi pembeli inputnya yaitu biaya. Nah, untuk mencapai laba optimal, maka divisi-divisi tersebut harus melakukan hal ini. Untuk divisi penjual akan menjual produknya ke divisi pembeli atau ke pasar. Untuk divisi pembeli, dia akan membeli produk yang dibutuhkan dari divisi penjual atau ke pasar. Bagi divisi penjual, sudah pasti dia menginginkan harga yang lebih tinggi karena outputnya adalah pendapatan. Sedangkan divisi pembeli, dia menginginkan harga yang lebih rendah karena inputnya adalah biaya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu ada dampak harga transfer bagi laba perusahaan, yang dimana ada dampak positif dan negatifnya. Kita bahas dampak positifnya, yang dimana dampak positifnya yaitu ada optimalisasi laba, yang dimana perusahaan dapat memanipulasi harga transfer untuk memindahkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga mengurangi beban pajak keseluruhan. Yang kedua ada evaluasi kinerja, yang dimana harga transfer dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja masing-masing divisi atau pusat pertanggungjawaban. Yang terakhir ada motivasi. Dengan menetapkan harga transfer yang tepat, maka perusahaan dapat memberikan insentif kepada divisi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya ada dampak negatif, yang dimana yaitu ada penghindaran pajak. Penggunaan harga transfer yang tidak wajar dapat memicu praktik penghindaran pajak yang merugikan negara. Yang selanjutnya ada distorsi keputusan, di mana harga transfer yang tidak mencerminkan nilai pasar dapat menyebabkan distorsi dalam pengambilan keputusan investasi dan alokasi sumber daya. Yang terakhir ada kompleksitas, di mana sistem harga transfer yang rumit dapat meningkatkan biaya administrasi dan resiko audit. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan harga transfer. Dalam tujuan harga transfer, yaitu sebagai penilaian kinerja yang akurat, karena tidak ada satupun manajer divisi yang memperoleh keuntungan atas beban divisi lain. Yang kedua yaitu untuk mencapai keselarasan tujuan, di mana manajer divisi akan memilah tindakan yang akan memaksimalkan laba perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu untuk menciptakan otonomi. Manajemen pusat tidak memiliki wewenang atau investasi dengan keputusan yang diambil oleh manajer divisi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan harga transfer. Kebijakan harga transfer adalah suatu metode penentuan harga yang digunakan dalam transaksi antara perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, seperti perusahaan induk dengan anak perusahaan, afiliasi dalam suatu grup, atau seperti harga yang disepakati untuk jual beli barang atau jasa di antara perusahaan-perusahaan dalam suatu grup yang sama. Selanjutnya kita bahas tentang metode harga transfer, yaitu ada metode harga pasar, yang dimana harga transfer ditetapkan berdasarkan harga pasar yang berlaku. Selanjutnya ada metode biaya penuh, yaitu dimana harga transfer ditetapkan berdasarkan biaya produksi ditambah dengan margin keuntungan yang wajar. Yang terakhir ada metode margin laba, yaitu harga transfer ditetapkan berdasarkan margin laba yang diperoleh dari penjualan kepada pihak luar. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan harga transfer, yang dimana ada peraturan pajak, hubungan bisnis,
kondisi pasar, dan tujuan bisnis. Dalam peraturan pajak, setiap negara memiliki peraturan pajak yang berbeda-beda terkait harga transfer. Lalu, dalam hubungan bisnis antara perusahaan-perusahaan yang berinteraksi juga mempengaruhi penetapan harga transfer. Dalam kondisi pasarnya, yaitu kondisi pasar seperti permintaan dan penawaran, juga menjadi faktor pertimbangan. Di bagian tujuan bisnisnya, yaitu perusahaan secara keseluruhan juga akan mempengaruhi kebijakan harga transfer. Lalu ada tujuan kebijakan harga transfer, di mana ada optimalisasi pajak, yaitu meminimalkan beban pajak perusahaan secara keseluruhan. Lalu ada alokasi sumber daya, yang dimana mengalokasikan sumber daya secara efisien di antara berbagai unit bisnis. Selanjutnya ada evaluasi kinerja, yaitu mengukur kinerja masing-masing unit bisnis secara lebih akurat. Yang terakhir ada transfer risiko, yang dimana mentransfer risiko tertentu ke unit bisnis yang lebih mampu menanggungnya. Teman-teman, mengapa sih kebijakan harga transfer itu penting? Karena perpajakan, yaitu tujuan utamanya adalah untuk mengoptimalkan beban pajak perusahaan secara global. Dengan mengatur harga transfer, perusahaan dapat memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Yang kedua ada evaluasi kinerja, di mana harga transfer juga digunakan untuk mengevaluasi kerja masing-masing divisi dalam perusahaan. Yang terakhir ada alokasi sumber daya, di mana kebijakan ini membantu perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif. Sebelum masuk ke studi kasus, di sini saya akan menjelaskan sedikit permasalahan dalam menentukan harga transfer, di mana permasalahan itu berasal dari konflik kepentingan antar divisi. Memaksimalkan laba divisi, setiap divisi seringkali memiliki tujuan untuk memaksimalkan laba masing-masing divisi. Hal ini dapat menyebabkan konflik saat menentukan harga transfer, karena setiap divisi akan cenderung menetapkan harga yang menguntungkan bagi mereka. Lalu ada alokasi biaya bersama. Ketika ada biaya bersama yang harus dialokasikan di beberapa divisi, seringkali terjadi perdebatan mengenai alokasi yang adil. Yang kedua ada manipulasi harga transfer, di mana yaitu ada penggelapan pajak. Perusahaan multinasional terkadang memanipulasi harga transfer untuk memindahkan keuntungan ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Lalu ada penghindaran biaya masuk, yang dimana harga transfer yang rendah dapat digunakan untuk menghindari biaya masuk impor. Selanjutnya ada solusi untuk mengatasi permasalahan harga transfer, yaitu ada penetapan kebijakan harga transfer yang jelas. Bagaimana sih caranya? Yaitu perusahaan perlu memiliki kebijakan harga transfer yang jelas dan harus konsisten. Lalu ada sistem informasi yang kuat, di mana sistem informasi yang baik dapat membantu dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan. Nah, tentunya untuk penentuan harga transfer. Lalu ada audit internal yang reguler, di mana audit internal dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah dalam penerapan kebijakan harga transfer. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam kasus harga transfer atau disebut dengan transfer pricing. Kasus yang saya ambil yaitu dari PT Indomakan, di mana PT Indomakan ini memiliki beberapa divisi. Dua divisi diantaranya adalah divisi oil dan divisi noodle, yang dimana divisi noodle itu membutuhkan minyak goreng untuk memproduksi mie instan. Divisi oil merencanakan untuk menghasilkan minyak bimoli dengan kapasitas normal sebanyak 1000 kg. Nah, berikut adalah biaya taksirannya, yang dimana ada bahan baku yaitu
senilai 5 juta rupiah. Ada biaya tenaga kerja langsung senilai 10 juta rupiah. Ada biaya overhead senilai 3 juta rupiah. Ada biaya administrasi senilai 2 juta rupiah. Biaya administrasi 2 senilai 1 juta rupiah. Biaya pemasaran 1 senilai 3 juta rupiah. Biaya pemasaran 2 senilai 4 juta rupiah. Diasumsikan total aktiva yang dianggarkan untuk memproduksi minyak tersebut sebesar 100 juta rupiah dengan tingkat ROI-nya sebesar 20%. Maka tentukanlah harga transfer berdasarkan biaya penuh atau full cost dan variable cost. Emang boleh? Emang boleh? Nah, berikut adalah perhitungan pendekatan full costing, yang dimana ada perhitungan markup, biaya admin dan umum senilai 3 juta rupiah, lalu ada biaya pemasaran senilai 7 juta rupiah, lalu kita totalkan total biaya non produksinya itu yaitu senilai 10 juta rupiah. Laba yang diharapkan oleh perusahaan itu senilai 20% dikali 100 juta rupiah. Mari kita jumlahkan 20 juta rupiah dibagi 30 juta rupiah dari biaya produksi sama dengan 18 juta rupiah dibagi 1,66 sama dengan 166%. Nah, setelah itu kita hitung tentang biaya harga transfernya, yang dimana biaya produksi ditambah dengan biaya markup, yaitu senilai 18 juta rupiah ditambah 166% dikali 18 juta rupiah, yang hasilnya yaitu 47.880.000 atau 47.880 per kilogramnya. Lalu kita hitung biaya variabel costingnya, yang dimana pada perhitungan markupnya sebagai berikut. Biaya produk teh senilai 15 juta rupiah, biaya ADM dan umum senilai 1 juta rupiah, biaya pemasaran teh senilai 4 juta rupiah. Nah, jadi total biaya tetapnya adalah 20 juta rupiah, yang dimana laba yang diharapkannya senilai 20 kali 100 juta rupiah. Nah, jadi jumlah biaya variabelnya itu 20 juta rupiah dibagi 40 juta rupiah sama dengan 8 juta rupiah dibagi 5 sama dengan 500%. Selanjutnya perhitungan harga transfer, di mana biaya variabel dan markup kita jumlahkan 8 juta rupiah ditambah 500% dikali 8 juta rupiah, yaitu hasilnya 48 juta rupiah atau 48.000 per kilogramnya. Terima kasih telah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar. Bye-bye!
tugas akan lebih mudah jika kita apa? Tak dikerjakan.